teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, skuad Inter sudah berada di Istanbul lebih dulu dibanding Manchester City. Akankah ini pertanda karena di 2010 Inter juga lebih dulu datang dibanding lawannya, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tinggal 2 hari lagi. Minggu dini hari, Inter bersiap menghadapi pertandingan yang sangat penting. Itu adalah final Liga Champions. Lawannya kita juga sama-sama tahu adalah Mpok City atau Manchester City. Bukan lawan yang mudah, tetapi pasti bisa dikalahkan. Ini adalah kembali ke Inzaghi dan timnya, bagaimana mereka meracik, bagaimana mereka bermain di lapangan, itu yang akan menentukan. Nah, sahabat Bob, kita sedikit flashback bagaimana kita waktu babak penyisihan ketemu dengan Bayern Munchen, Barcelona, dan juga ada Victoria Pleasant. Dan apa yang terjadi, Inter benar-benar tidak diunggulkan. Kita sama-sama tahu ya sahabat Bob, kenapa gitu loh. Karena memang di dalam itu udah ada Bayern Munchen, udah ada Barcelona. Otomatis yang diunggulkan mereka. Dan apa yang terjadi? Di pertandingan pertama di kandang Inter, di Giuseppe Meazza, kita kalah 0-2 melawan Bayern Munchen. Itu adalah sesuatu yang memukul Inter gitu. Dan Inter juga di Liga juga sudah mulai menurun, padahal masih baru-baru musim gitu loh sahabat Bob. Nah itu orang makin pesimis bahwa Inter akan bisa lolos dari grup C kalau nggak salah waktu itu ya. Nah ternyata di pertandingan kedua Inter bertandang ke Pleasant dan Inter meraih 3 poin menjadi 2-0. Nah terus di pertandingan ketiga di penyisihan, Inter ketemu dengan Barcelona di kandang. Dan apa yang terjadi sahabat Bob? Gol dari luar kotak penaltinya Hakan membungkam Barcelona 1-0. Dan di pertandingan berikutnya kita bertandang ke Barcelona. Barcelona sudah mengobarkan kata-kata dia bilang begini, bahwa fans-fansnya Barcelona menyatakan akan membantai Inter di Camp Nou. Yang terjadi apa? Bermain 3-3. Bahkan Inter juga lebih unggul sebenarnya. 3-1, 3-2 akhirnya disamain sama Barcelona. Tapi inilah sahabat Bob. Terus juga akhirnya Inter juga melawan Victoria Pleasant dan itu sudah memastikan Inter lolos. Walaupun di pertemuan ke-6 dengan Bayern Munchen, Inter juga kalah di kandang Munchen. Tapi inilah salah satu yang membuat Inter benar-benar akhirnya tahu karakter mereka, kekuatan mereka. Jadi benar-benar di luar dugaan gitu loh. Terus di babak 16 besar kita ketemu dengan Porto, Inter menang 1-0. Terus di kandang ya, di tandang. Nah, ini di tandang bakal mungkin seperti di final. Kita tahu di kandangnya Porto itu benar-benar kuat, tetapi Inter bisa menahan imbang. Nah, di 8 besar kita ketemu dengan Benfica, di tandang kita menang 2-0. Tahu pendukungnya semua itu merah, tapi itulah mentality sahabat Bob. Terus di kandang juga Inter 3-3. Nah, di semifinal ketemu dengan Milan, Inter menang di kandang Melon 2-0. Di kandang kita menang 1-0. Golnya Lautaro Martinez yang sudah membuat kill the game. Ini sahabat Bob, inilah yang harus Inter bawa ke final. Sekarang semangatnya, intensitasnya, kekompakannya itu yang mereka bawa. Jadi menurut gua ini adalah kesempatan buat Inter. Nah, kita berbicara kan kemarin dulu sempat di video gua bahwa orang bilang bahwa Inter tiru gaya Hotspur, gaya Brentford untuk mengalahkan City. Karena memang di Liga Inggris hanya Brentford 2 kali, Hotspur sekali yang ngalahin gitu. Tapi seperti video gue sebelumnya bahwa
Inter tidak akan merubah gaya bermain seperti yang Inzaghi bilang. 3-5-2 memang kalau kita bisa melihat ya, kelemahan dari Manchester City itu adalah lini belakang mereka juga bisa luang gitu loh di sayap kiri, di sayap kanannya mereka. Ini yang bisa dimanfaatin Inter, sahabat Bob. Walaupun Inter juga punya serangan balik yang luar biasa, apalagi Dumfries, Di Marco berlari, bahkan Acerbi juga Bastoni gitu loh. Jadi semoga benar-benar Inter bisa membungkus yang namanya Manchester City. Nah, kita tahu ya bahwa jadwal, jadi memang Inter sudah ada di Istanbul hari ini. Terus juga intinya persiapan mungkin mereka lebih siap. Nah, ini si Henrik Mkhitaryan, kita tahu di musim lalu dia bermain di Roma dan dia bermain di Liga Conference di final, tetapi akhirnya tidak bisa bermain karena memang langsung cedera. Nah, Mkhitaryan juga tidak mau itu terjadi, jadi dia benar-benar hati-hati, makanya kenapa dia tidak bermain di Serie A. Terus sampai sekarang dia juga memang udah berlatih di squad ya. Nah sekarang tinggal semoga dia benar-benar fit dan kemungkinan memang dia tidak akan bermain di awal karena memang Brozo yang akan bermain, karena memang Brozo, Hakan dan Barella. Tapi ini akan membantu kita bagaimana, kalau sahabat Bob ingat gol keduanya Inter melawan Melon adalah golnya Mkhitaryan. Jadi kita semoga aja benar-benar dia bugar dan ini bisa membantu Inter. Sedikit kita update sahabat Bob bahwa memang Gosens memang banyak isunya akan dibeli Leverkusen, Wolfsburg dan juga Frankfurt, banyak sekali gitu loh. Nah, cuman kan kemarin Gosens udah menyatakan pengen tetap di Inter, tetapi kita nggak tahu apakah memang Inter akan menjual atau tidak. Tetapi Inter sudah mengidentifikasi siapa penggantinya. Dia adalah Carlos Augusto ya. Ini pemain Brazil yang bermain di Monza, memang bagus ya kecepatannya, nusuknya. Kalau menurut gua sih nggak beda-beda jauh dengan Di Marco gaya bermainnya gitu loh. Nah, dia di musim ini sudah sudah mencetak 6 gol dan 5 assist. Ini luar biasa memang. Memang kecepatan dia kalau kita lihat permainan Monza. Nah, cuman kita akan lihat lah kalau memang Gosens pergi ya, otomatis Carlos Augusto ini akan masuk ke Inter, apalagi kontraknya hanya sampai 2024 dan juga sekarang Inter sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Augusto. Nah, juga kalau kemarin di video gue sebelumnya bahwa Marcus Thuram memang diincar PSG, memang berat sih ya. Tapi masih ada peluang kalau memang dia mau mencari tantangan. Nah, ternyata Inter kalau misalnya Marcus Thuram tidak dapat ya Dodi Luke Bacchio, ini adalah rekan senegaranya Lukaku, masih berusia 25 tahun dan bermain di Hertha Berlin. Musim lalu juga mencetak gol juga banyak ya, walaupun timnya dia degradasi sahabat Bob. 11 gol ya musim lalu. Terus yang kedua, harganya tidak terlalu mahal, hanya 10 juta. Tetapi kekuatan dia bisa bermain di sayap sebagai penyerang, ini luar biasa. Ini juga sebagai pengganti Korea juga menurut Gazzetta dello Sport. Jadi kita akan tunggulah apakah memang Luke Bacchio ini bisa masuk. Terus juga kemarin juga ada siapa? Ada si Retegui, Enzola. Nah ini mungkin itu yang gue bilang, ini adalah bagian dari strateginya Opa gitu loh. Jadi supaya kita tidak kesalip lagi. Semoga kalau Luke Bacchio ini, kalau gue lihat videonya sih lumayan bagus ya, kuat lagi ya. Jadi memang kita tunggulah seperti apa. Nah terus kalau kita berbicara lagi tentang Liga Champions, bahwa memang di skuadnya Manchester City, di skuadnya Inter, memang tidak ada kekurangan pengalaman sebenarnya bermain di final.
Ya, kenapa gitu loh? Kalau di City itu kan waktu mereka final di Liga Champions 2021 melawan Chelsea, itu rata-rata pemain-pemain sekarang tuh udah masih ada di dalam skuad tersebut gitu loh. Nah, kalau Inter juga waktu kita melawan melawan Sevilla waktu di Liga Eropa itu juga pemain-pemain yang sekarang juga masih banyak di sini gitu loh. Jadi kita tidak kekurangan pengalaman, Manchester City juga tidak kurang pengalaman juga untuk bermain di final. Semoga sahabat Bob benar-benar Inter bisa membungkus Manchester City. Ini mantan pelatih Inter Roy Hodgson, bahwa dia menyatakan memprediksi Inter Milan mampu menjadi duri bagi Manchester City di final Liga Champions. Ini yang gue bilang, bahwa Inter memang dianggap remeh ya sebagian. Kalau kita lihat di media sosial, fans-fansnya Manchester City begitu euforianya gitu loh, padahal belum mulai aja belum gitu loh. Bahkan gue lihat ada di YouTube beberapa yang bikin highlight Manchester City menang 4-1 ya dari thumbnailnya, mungkin untuk mencari penonton kali ya sahabat Bob. Jadi kita akan lihat lah bahwa pembuktian ini akan ada gitu loh. Nah, ini juga mantan penyanyi Oasis ya, Noel Gallagher ini kan banyak sekali bacotnya kalau menurut gue. Dia bilang gini, saya akan menonton pertandingan di sebuah bar di San Diego. City menang dan Haaland mencetak hat-trick, saya akan berkeliling dengan pakaian dalam saya. Wow, dia berharap Haaland mencetak hat-trick. Dan kita tahu ya, Haaland tuh bagus, tetapi lihat waktu melawan Madrid 4-0 dia tidak mencetak gol. Kemarin melawan MU dia tidak mencetak gol. Jadi sudah mulai kebaca permainannya. Jadi nggak gampang gitu loh. Dia tahu bahwa Haaland tidak akan mencetak hat-trick. Dia tahu City nggak akan mencetak hat-trick si Noel Gallagher ini. Makanya dia bikin kalau istilahnya nazarnya dia gitu loh. Dia tahu bahwa City akan kalah gitu loh sahabat Bob. Nah, terus kalau Inter ini ternyata penggemarnya banyak loh, istilahnya penggemarnya orang-orang top ya. Salah satu adalah Andrea Bocelli. Ini adalah salah satu penyanyi klasik yang paling terkenal di dunia. Ternyata dia fansnya Inter. Valentino Rossi kita juga sama-sama tahu ya, dia tidak pernah menyembunyikan sebagai fansnya Inter. Ini benar-benar luar biasa gitu loh. Bahkan istilahnya dia sudah pensiun dan Inter bahkan memberikan penghormatan atas karirnya yang luar biasa di media sosial. Adriana Lima ya, ini model Brazil, ternyata fansnya Inter. Nah, juga Elisa Milano, ini pemain aktris Hollywood, ini juga ternyata pengagum Inter gitu. Begitu banyaknya orang-orang top yang menjadi fansnya Inter sahabat Bob. Ini sedikit gua mau kutipan dari Dumfries ya. Dia bilang gini, bermain di Liga Champions bukanlah salah satu tujuan saya, tapi itu adalah sebuah kehormatan. Saya sangat bangga berada di sini. Kami tidak menjalani musim yang mudah, tapi juga keuntungan bagi kami. Itu membuat kami lapar. Memenangkan Liga Champions adalah pencapaian besar. Terus si Dumfries juga bilang begini, yang kami perlukan adalah memastikan kami memiliki taktik yang bagus. Di final Piala FA kami melihat bahwa mereka memiliki lini tengah yang hebat, tetapi fokusnya pada diri kami sendiri. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami akan menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang kuat. Setelah pertandingan melawan Bayern, ketika Onana masuk dan berteriak bahwa kami bisa memenangkan Liga Champions, dan saya juga percaya pada saat itu, kata Dumfries. Nah, terus juga sahabat Bob, ini juga yang dibilang Onana. Onana nih kayaknya cocok jadi motivator juga ya. Pernyataan Onana menunjukkan bahwa kiper memiliki mental kemenangan dan tidak takut dengan lawan manapun. Final masih dimainkan, tapi kami akan pergi ke Istanbul dan kami akan menang. Jangan tanya saya
bagaimana, tapi kami akan melakukannya. Semoga ya Onana dengan Dumfries ini memberikan semangat, memberikan support buat kita. Ini luar biasa. Oh ya, sahabat Bob, udah dipastikan bahwa nanti kemungkinan ini masih meragukan ya antara Zeko dengan Lukaku, tapi yang pasti di lini tengah udah pasti Hakan, Brozo, dan Barella, sahabat Bob. Jadi memang Mkhitaryan mungkin kemungkinan masuk di babak kedua. Nah, kita berharap benar-benar ini yang kita harapkan hasilnya adalah membawa Piala Liga Champion ke Giuseppe Meazza. Terus juga sedikit bahwa persiapan Inter juga cukup sangat sangat santai gitu loh. Benar-benar kalau kita melihat latihan-latihan mereka kemarin, mereka kekeluargaannya mereka, bercandanya mereka, jadi mereka tidak stres, mereka benar-benar enjoy. Semoga di lapangan mereka benar-benar Spartan berjuang untuk memenangkan Liga Champion. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.